untuk hidup di dunia. Buku pintar kita hidup di dunia itu adalah Al-Quran. Jadi tadi kita dengarkan bersama berkaitan dengan bagaimana yang ada di dalam Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi kita semuanya untuk melangkah, dan juga bagaimana kita untuk hidup, semuanya ada di dalam Al-Quran. Di akhir bulan Sya'ban ini Rasulullah sudah memberikan kepada kita sekalian adanya contoh dan juga tauladan berkaitan dengan kesiapan hati kita untuk menyambut Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. Ya, untuk mengawali pada silaturahmi ini adalah kita pengalungan sal piti dari ketua piti, nanti akan sampaikan kepada ketua Masjid Al-Hikmah, kepada Ustadz Haji Aman, Haji Herman, dan juga kepada ketua masjid Bapak Mulyadi Kamal, disilakan. Ya, ini adalah merupakan kerjasama kita, silaturahmi, dan juga bagaimana sinergi kita antara PT. Ya, semoga nanti silaturahmi ini akan menjadi baik untuk ke depan lagi, bagaimana hubungan ukhuwah Islamiyah khususnya. Iya, dalam rangka untuk menguatkan wawasan dan juga keimanan kita. Kepada Prof. Dedi Slim, disilakan. Oh, banyak ibu-ibu. Gua masih bangun, Bu. Kedengeran jelas suaranya sampai belakang. Siapa yang tadi malam juga udah datang ke Masjid Raya? Ya udah, berarti diteruskan ya. Izin kita buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tadi malam salah satu hal yang membuat kita ragu terhadap janji Allah memang ketika sudah ada ilah lain di hati kita selain Allah ya. Bahkan kalau udah bicara masalah ilah ini nentuin sedih dan bahagianya kita. Kadang jadi renungan waktu kita sekolah, kebutuhan manusia itu cuma 3 katanya. Primer, sekunder, tersier, atau sandang, pangan, papan. Tapi ternyata ada kebutuhan manusia yang keempat, tapi tidak semua orang mau mengakui itu, ya. Yaitu kebutuhan ingin diakui oleh orang lain. Ya. Oh, apa buktinya? Buktinya salah satunya lihat kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Kok emang kenapa kalau punya 50 pasang? Orang belinya pakai uang halal, nggak nyuri, nggak ngutang, ya. Lagian ternyata ini juga untuk jualan, misalkan gitu ya. Tapi nggak ada yang bilang larang, boleh silakan beli barang sebanyak apapun. Tapi kalau beli barangnya untuk diakui orang lain, capek nanti, kasihan ya. Apalagi kalau ke masjid seperti ini. Kira-kira Bu, kalau ke masjid pakai sepatu terbaik yang biasa dipakai ke undangan atau yang udah lusuh Bu? Lusuh ya. Karena nggak nyaman kalau misalkan ke masjid pakai sendal atau sepatu yang terbaik ya Pak ya. Udah masuk, taruh di depan sepatunya, udah gitu biasanya sulit untuk pengen sholat di soft paling depan. Sengaja deket pintu ya. Jadi kalau pas lagi ruku masih ada aman ya. Yang repot pas lagi ruku ngeliatin ada orang berdiri di tempat kita naruh sepatu baru. Imam udah nyampe salam, kita masih ruku ya. Capek ya. Kadang kalau nonton di YouTube
dikasih lihat video-video rumah orang yang diuji kekayaan, ingat ya, dititipi kekayaan, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dititipi dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Artis misalkan, selamat datang di rumah saya, oh ini kamar siapa, oh ini bukan kamar, ini tempat saya naruh sepatu, sepatunya dikasih kamar ya. Mungkin kalau tidur sepatunya diselimutin ya. Takut kedinginan. Tapi capek ketika pulang dari masjid, sepatunya ditaruh di luar, hujan deras, becek. Kira-kira itu sepatu baru, masih wangi baru, tetap dipakai atau kita jinjing? Jinjing ya. Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak. Ada istilah kacugak nggak sih? Kacugak tuh ada duri terus ketusuk kena kaki, tertusuk duri gitu ya. Hah? Insya Allah. Insya Allah. Sepatu yang fungsinya melindungi kaki kita, mendingan kaki kita luka daripada sepatunya kotor. Itu dia ya. Gak apa-apa sih, sesuai kebutuhan. Kok pengen naik gunung, masa pakai sendal hotel? Kan tipis ya. Harus beli sesuatu yang memang khusus naik gunung lebih tebal. Apa manusiawi. Yang lebih lucu lagi, jam tangan. Apa fungsinya jam tangan? Melihat waktu. Kalau buat ngelihat waktu doang, jam tangan yang di etalase pinggir jalan dijual yang 50 ribuan, meskipun ada gambar Doraemon, gambar Dora gitu ya. Itu cukup tuh buat tahu waktu. Tapi kalau di Jakarta ada orang beli jam tangan 5 miliar. Beneran ada jam tangan 5 miliar. Mungkin bangun masjid aja 1 miliar 2 miliar cukup. Ini jam tangan 5 miliar. Kenapa jadi masalah? Karena kalau kita beli mobil mahal sama mobil murah, biasanya mobil mahal larinya lebih kenceng daripada yang murah. Ya. Kalau jam tangan, memang jam tangan mahal muternya lebih cepat daripada yang murah. Pak, jam tangan Bapak 5 miliar kelebihannya apa? Oh, ini 1 jamnya setara 5 menit ya. Atau rusak ya, ngapain dipakai? Dan gitu biasanya kalau misalkan nggak pakai jam tangan, duduknya aduh, coba udah pakai jam mahal, taruh di meja. Nah, gitu ya. Insya Allah. Iya, Insya Allah. Batu ya, nggak mau batu alam. Insya Allah. Sebagian. Kenapa? Karena yang jadi capek, tidak membuat salur dunia cinta orang itu cinta doang Pak, itu bayar cicilannya ya. Kecuali keren sih Bapak, udah gitu aja ya. Dan ternyata syarat masuk surga bukan dipuji keren ya. Kita kadang lebih suka dipuji daripada dibetulin kesalahannya, nggak suka disampaikan kekurangannya. Padahal kalau di bidang perusahaan aja sampai ada yang namanya akuntan. Tahu akuntan? Akuntan itu tugasnya nyari kesalahan perhitungan keuangan, dan dibayar tuh dia buat nyari kesalahan. Kadang kita, bukan udah jadi orang baik, masa ada yang benci? Terus ada yang benci, orang yang bencinya nyari kesalahan kita, disampaikan, kamu tuh salahnya di sini. Alhamdulillah tuh, ada orang yang mau rela-rela gratis, gak dibayar, nyari kesalahan kita, disampaikan kesalahannya, jadi tahu mana yang harus dikoreksi, dibenerin. Itu fasilitas luar biasa. Kecintaan macam apa yang Masya Allah. Orang senaksir-naksirnya sama kita, Pak, gak nyari-nyari kesalahan. Orang gak suka sama kita, dicari, dikubuk sampai dalam. Media sosialnya dicari sampai foto yang paling bawah. Dulunya begini. Alhamdulillah. Kira-kira kita bisa jadi lebih baik dengan cara dipuji terus-menerus atau dikasih tahu kesalahannya? Tahu ya. Cuman ya Masya Allah, ketika akhirnya salah, dulu guru kami cerita, orang kalau misalkan terus-menerus berbuat kemaksiatan, pilihannya 2. Allah buka aibnya sampai semua orang tahu,
akhirnya jadi malu terus tobat, atau kalau masih nggak tobat juga, Allah biarkan dia wafat dalam keadaan sedang bermaksiat seperti itu. Nah, begitu. Ya. Tapi ketika aibnya kebuka, biasanya kita lebih mikirin, aduh apa kabar ini omongan orang? Saya kan dikenalnya begini. Kalau begini kan malu, tengsin kalau orang ini. Ada istilah tengsin, Pak? Saya orang Hokian dari Belitung kayak ya. Tengsin teh malu, mungkin beda ya kalau bahasa itu. Ya, malu atau diomongin orang, Insya Allah. Hah? Insya Allah, oh gitu ya, beda ya. Insya Allah. Ini pada bisa ini ya bahasa ke ya. Ada yang bisa Mandarin? Ini mah tahu sih cuma mah. Ya. Alhamdulillah. Kalau Mandarin masih bisa, alhamdulillah. Kakek nenek amah, angkong pakai bahasanya Hokkien. Begitu tinggalnya lama di Thailand, jadi bisa ngomong Thailand juga. Buat bahasa Thai itu ayam ay. Udah bahasa Indonesia aja ya. Satuan. Nyampe mana jadi lupa. Ya. Gitu lah ya. Kenapa Pak? Ya lanjut ya, Insya Allah. Nah, bismillah. Intinya ketika kita semalam melanjutkan yang semalam, pengen bahagia di dalam hati, pengen tenang. Ya salah satu yang menentukannya adalah ilah di hatinya. Ya. Ketika kita bicara la ilaha illallah, apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan dalam bahasa Arab kan pakai katanya Robb, ya, Robbi, Tuhanku, Robbana, Tuhan kami, Robbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah di situ la ilah, bukan Robb. Nah ilah itu kalau secara lugawi diartikannya lebih tepat ilahin nas, diterjemahkannya sesembahan, ya, sembahan manusia. Ilah sesembahan. Walaupun nanti secara makna dia meluas, ya. Salah satunya adalah apapun yang mendominasi hati kita. Nah, gampang, orangnya sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, jabatannya dicopot dia nangis, berarti ilahnya jabatannya. Gampang, udah kita aja. Ya. Orangnya ketinggalan sholat nggak pernah nangis, udah gitu ketika waktu akhirnya uangnya hilang dia nangis, berarti ilahnya, ya. Sampai pernah dijadiin iklan itu Pak, lucu. Ada ibu-ibu lagi sholat duha, telepon berdering, diangkat sama anaknya. Nah, mama kamu mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu senang, Masya Allah. Beres sholat si anak dikasih uang jajan. Anak soleh, ganteng ini jajannya. Besoknya keseruan nonton sinetron. Jadi sholat asarnya 5:30. Udah gitu tetangga nelpon lagi, nah mama kamu mana? Lagi sholat asar tante. Hah, sholat asar jam segini? Si ibu gemeteran. Beres sholat si anak, kamu ngapain ngomong kayak gitu? Bingung si anak ya. Kurang adil ya. Bu jawab jujur ya. Kalau misalkan kita manggil anak kita nggak kedengeran, adek sekali. Oke, mungkin harus lebih keras. Adek. Kalau masih gak kedengeran, mau nggak mau, teriak ya. Adek! Si adek keluar, Bu. Kira-kira si adek keluar sambil tunggang langgang, ketakutan gitu ya. Ibu langsung menyampaikan tujuan ibu manggil si adek, atau diomelin dulu, Bu? Oke, jujur ya. Insya Allah. 1-0. Gitu.